Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti, program studi perbankan syariah kelas A semester 6. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah oleh dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK dengan materi yang akan saya bahas selanjutnya. Silakan disimak videonya ya. Materi pertama yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian prinsip-prinsip sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berprinsip pada syariah, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah berbagai acuan, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana pinjaman yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, garar, dan penimbunan barang. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah yang dikenal. Pertama, prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah melayani dengan jujur, amanah, dan transparan dari usaha yang dikelolanya. Karena pihak bank hanya diperbolehkan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenalkan untuk ikut campur dalam pengolahan dana. Pihak pertama yaitu sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio 2001, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. Yang ketiga, prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satu kerugian dalam prinsip murabahah ini, resiko bagi bank syariah adalah sangat kecil. Pertumbuhan dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pertama itu perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan perkembangan keuangan syariah di dunia. Materi kedua itu teori dan praktik perantara keuangan syariah. Perantara keuangan adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antar pihak penyedia layanan dan pelanggan. Sedangkan perantara keuangan syariah adalah suatu perusahaan, usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau sistem norma yang harus dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Peran perantara keuangan syariah adalah agar bisa menjadi sumber daya keuangan untuk perusahaan, artinya sumber modal eksternal dari pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Jenis lembaga perantara keuangan syariah ada dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah
Lembaga keuangan bank syariah merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, melakukan usaha penghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian kegiatan operasional perbankan syariah yaitu ada 3: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa perbankan. Yang kedua itu lembaga keuangan syariah non-bank. Ada beberapa lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah, pengadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan baitul wal watamlil atau BMT. Selanjutnya materi ketiga, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Menurut Sutedi, tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan. Ada 5 prinsip. Yang pertama itu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selanjutnya itu tujuan penerapan tata kelola perusahaan. Yang pertama, mendorong tercapainya kesinambungan usaha, mendorong organ perseroan agar dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Yang keempat, mengoptimalkan dan meningkatkan daya saing perseroan secara nasional dan internasional. Manfaat tata kelola perusahaan yang pertama itu membantu perusahaan dalam modal investor dengan biaya lebih rendah melalui peningkatan kepercayaan investor. Yang kedua, membantu manajemen perusahaan dalam menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan. Yang ketiga, mengurangi korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Yang pertama itu faktor eksternal. Ada beberapa, yaitu pertama, terdapat sistem hukum yang baik, dukungan pelaksanaan tata kelola sektor publik, terdapat contoh pelaksanaan tata kelola yang tepat, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan tata kelola di masyarakat. Yang kedua itu faktor internal. Yang pertama, terdapat budaya perusahaan, peraturan dan kebijakan perusahaan, manajemen pengendalian risiko perusahaan, dan terdapat sistem audit dan adanya keterbukaan informasi bagi publik. Keempat itu pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Donaldson dan Peterson pada tahun 1995 memberikan gambaran dalam model pemangku kepentingan kontraks yang secara eksplisit menjelaskan tentang input dan output dalam proses berjalannya perusahaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, semua kelompok dengan kepentingan sah berpartisipasi dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya masing-masing untuk memperoleh manfaat dan bahwa tidak ada prioritas utama dari satu set kepentingan dan manfaat di atas yang lain. Manajemen risiko adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif yang berhubungan dengan risiko dalam suatu rangkaian kegiatan, di mana di dalamnya termasuk perencanaan, identifikasi penilaian, analisis penanganan, pemantauan terhadap risiko.
Bentuk-bentuk resiko. Yang pertama, risiko murni, risiko spekulatif, risiko partikular, risiko fundamental. Kemudian lingkungan resiko. Yang pertama itu resiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Materi kelima, analisis kerangka risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan manajemen risiko dalam lembaga keuangan. Yang pertama, menyelaraskan antara keinginan risiko dan strategi pimpinan perusahaan. Yang kedua, mengaitkan antara pertumbuhan risiko dan imbalan hasil. Yang ketiga, meminimalkan guncangan dan kerugian operasional. Yang keempat, identifikasi dan tata kelola risiko. Silang setiap produk yang menghadapi segudang risiko. Selanjutnya, analisis dan perhitungan risiko. Yang pertama, analisis risiko adalah proses penetapan kemungkinan sebuah risiko muncul dan apa saja dari risiko tersebut. Yang kedua, mengukur risiko secara tersegmen, misalnya GAP analisis yang dipakai untuk mengukur risiko suku bunga dan value at risk untuk menilai risiko pasar. Yang ketiga, mengukur exposure risiko secara terkonsolidasi dengan menilai keseluruhan level risiko perusahaan, misalnya RAROC untuk mengukur tingkat risiko agregatif perusahaan. Alat analisis risiko. Pertama itu kuantitatif, menggunakan metode matematika dan statistik untuk menghitung kemungkinan dan potensi dampak risiko. Yang kedua itu kualitatif, menggunakan penilaian ahli untuk menilai kemungkinan dan potensi dampak risiko. Materi terakhir yaitu manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam pengelolaan dan mengurangi risiko kredit. Ada 6 metode yang digunakan untuk mengelola risiko kredit. Yang pertama itu model pemeringkatan, kedua manajemen portofolio kredit, yang ketiga sekuritasi, peran agunan, 5 monitoring arus kas, 6 manajemen pemulihan. Selanjutnya kredit khusus untuk bank syariah. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Penyebab terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu banyak dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Selanjutnya, analisis risiko kredit dalam portofolio aset. Portofolio kredit yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu meminimalkan risiko kredit bisa terjadi dan mengoptimalkan keuntungan bagi perbankan. Teori portofolio diartikan sebagai sekumpulan kesepakatan investasi yang bertujuan untuk memilih kombinasi yang efisien dan saham yang dimilikinya, yaitu berupa keuntungan atau return yang optimal, yang berarti bahwa mendapat keuntungan tertinggi pada risiko tertentu. Kemudian klasifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Aset merupakan segala sesuatu sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki atau dikontrol oleh individu perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Klasifikasi aset yang pertama saham, properti, obligasi, komoditas, uang tunai. Kemudian kebijakan cadangan kerugian. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan
cadangan yang dibuat dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.